Perhatikan baik-baik ya. Ada 2 indera tambahan pada ular yang membuatnya bisa melacak mangsa loh. Salah satunya berupa lubang pada wajah ular mura, piton, dan boa. Indera ini bisa mendeteksi binatang berdarah panas dari dekat dan berfungsi sebagai scanner inframerah. Sedangkan indera yang satunya berupa organ vomeronasal. Semua jenis ular punya organ ini. Lidahnya digerakkan keluar masuk dengan cepat untuk mengumpulkan partikel bau dan feromon. Dengan mekanisme ini, ular bisa mendeteksi posisi, arah, dan gerakan mangsa. Hiu punya sistem pelacak bawah air yang tercanggih, electroreception. Di moncongnya terdapat organ khusus yang disebut ampulla Lorenzini. Dengan organ ini, hiu bisa melacak arus listrik lemah yang dipancarkan oleh makhluk hidup lain. Dulu, para ilmuwan meyakini hiu cuma bisa melacak medan magnet yang dihasilkan oleh aktivitas otot makhluk hidup lain, tapi kemudian mereka tahu mangsa yang sudah lumpuh pun masih bisa terdeteksi, lalu dimangsa. Hebatnya lagi, platypus. Paruh bebeknya mengirimkan sinyal listrik, lalu menangkapnya lagi, seperti ampulla ikan hiu. Bedanya, organ ini juga bisa merasakan gerakan air di sekitarnya, sehingga bisa bereaksi terhadap bahaya yang ada. Paruh ini juga memudahkan platypus menavigasi arah di bawah air, karena saat menyelam, mata dan lubang hidungnya tertutup. Sebagian penghuni laut dalam punya organ yang membuat tubuhnya berpendar dalam gelap. Organ ini disebut fotofor, yang artinya pembawa cahaya dalam bahasa Yunani. Binatang seperti anglerfish atau ikan sungut ganda menggunakan organ ini untuk menarik mangsa dan pasangannya. Fotofor utamanya ada di bagian kepala, sedangkan yang lain ada di antena mirip kumis di seluruh tubuhnya, ukurannya lebih kecil. Cahaya alami ini muncul dalam berbagai warna, misalnya berwarna biru, oranye, dan merah pada moncong ikan naga gigi kecil. Kelelawar dan lumba-lumba bisa melakukan navigasi cuma dengan telinganya. Berkat ekolokasi, hewan-hewan ini bisa memancarkan gelombang bunyi, lalu mendengarkan gema yang terpantul secara seksama. Metode ini sangat akurat. Kelelawar saja bisa menangkis halangan yang terdeteksi oleh telinga besarnya saat terbang dengan kecepatan tinggi. Cara ini juga digunakannya untuk menarget mangsa, lengkap dengan kecepatan geraknya. Kelelawar vampir bahkan lebih lihai berburu. Terdapat protein khusus yang terkumpul di moncongnya untuk mendeteksi suhu sang mangsa dari kejauhan. Saat tahu kalau dirinya sudah di atas kulit mangsa, kelelawar vampir akan hinggap tepat di area yang berpembuluh darah. Bagus deh, hewan ini tidak memangsa manusia. Katanya sih gitu. Indera penglihatan lebah sangat berbeda dari kita karena sangat mengandalkan cahaya ultraviolet. Dengan mata telanjang pun, kita bisa melihat bunga yang khas, tapi di bawah sinar ultraviolet, terdapat pola yang didesain khusus agar bisa langsung terlihat oleh lebah. Sedangkan manusia punya lebih dari 5 indera yang biasa kita tahu. Menurut berbagai estimasi, kita punya 22-33 indera. Misalnya, propriosepsi, sensasi alat gerak kita terhadap tubuh. Nosisepsi, kemampuan untuk merasakan sakit, kinestesia, indera gerakan, dan masih banyak lagi yang tidak dimiliki oleh sebagian binatang. Nah, kalau videosepsi, kemampuan untuk, ya kamu tahu sendiri kan ya? Meski belum bisa dijelaskan prosesnya, banyak burung dan ikan seperti merpati dan ikan salmon memanfaatkan medan magnet bumi untuk mengindra. Terutama spesies hewan migran sangat lihai melakukannya. Jarak yang ditempuhnya bisa mencapai ribuan kilometer tanpa tersesat. Itu sih sama dengan keliling bumi. Dengan kompas bawaan di tubuhnya, hewan ini bisa melakukan navigasi dengan tepat. Udang mantis yang warna-warni itu bisa melihat rona warna miliaran kali lebih banyak dari makhluk hidup lain. Dengan fitur berguna ini, udang mantis bisa menggunakan cahaya terpolarisasi untuk mengirimkan sinyal ke temannya yang tidak bisa terlihat oleh makhluk hidup lain. Sepertinya ada bahasa rahasianya. Capitnya juga sangat kuat, sampai-sampai bisa memecahkan kerang laut dan bahkan kaca akuarium. Kejadian seperti ini sudah pernah tercatat. Kurang cocok nih dijadikan sebagai hewan peliharaan di rumah. Tapi, udang pistol punya kelebihan yang jauh lebih menakjubkan. Capit kanannya bisa terkatup sedemikian rupa, sehingga saat dilepaskan, bisa muncul kecipak di bawah air.
Gelembung yang muncul setelahnya sangatlah panas, bisa sepanas suhu permukaan matahari. Udang pistol menggunakan capit kejutnya ini untuk menyetrum mangsanya yang bahkan tidak bersentuhan langsung dengan gelembung itu. Saat meletup, terbentuklah gelombang kejut yang akan melumpuhkan binatang lain di dekatnya. Tidak seperti lebah madu, lebah bumblebee memanfaatkan muatan listrik untuk mengindra bunga yang ada di dekatnya, lalu mengumpulkan polennya. Saat sayapnya terus mengepak, akan tercipta muatan positif, sedangkan bunga akan bermuatan negatif. Saat lebah ini hinggap pada bunga, perbedaan kedua muatan ini membuat polen menempel pada bulu-bulu khusus di tubuhnya, sehingga tak perlu wadah khusus untuk mengangkut polen. Lebah bumblebee lain bisa tahu saat kawanannya hinggap untuk mengumpulkan polen. Karena itulah, satu bunga selalu dihinggapi oleh satu lebah saja. Wujud gurita sangat berbeda dari yang kita lihat loh. Pada kulitnya terdapat pola tak kasat mata. Gurita juga punya mekanisme yang mirip dengan udang mantis. Polarisasi cahaya membuat polanya terlihat, dan matanya bisa melihat cahaya yang terpolarisasi ini dengan mudah. Gajah bisa mendeteksi keberadaan kerabatnya dari jarak berkilo-kilometer dengan merasakan getaran tanah. Dengan sinyal yang tidak bisa kita dengar ini, gajah bisa membedakan temannya dari gajah asing serta bisa mengirim pesan jika diperlukan. Caranya dengan membuat suara berisik sambil mengepakkan telinga untuk saling berkomunikasi. Meskipun sangat kecil, cacing gelang bisa memanfaatkan medan magnet bumi dengan baik. Di tubuhnya terdapat sel saraf tunggal yang memberitahu arah atas. Fungsi ini diperlukannya agar bisa kembali ke atas tanah setelah kenyang. Cacing ini biasa membuat lubang sampai jauh ke dalam tanah atau tumbuhan untuk mencari makanan. Laba-laba mempunyai rangka luar atau rangkanya ada di luar tubuh, bukan di dalam. Fungsinya sebagai perisai alami yang melindunginya dari bahaya, sekaligus sebagai indera peraba. Rangka luarnya terdiri dari banyak ruas yang membantunya bergerak. Dengan celah antar ruas ini, laba-laba bisa merasakan tekanan serta mencari jalan menuju mangsa dan pasangannya. Kalau celah ini berubah ukuran, si laba-laba akan tahu kalau dia sedang disentuh. Kebanyakan hewan punya kelenjar pineal. Organ ini membantu membedakan siang dan malam. Tapi hewan juga dibantu oleh penglihatannya. Sementara, hewan yang mendiami kedalaman laut selalu diliputi kegelapan. Itulah sebabnya hewan-hewan ini tidak membutuhkan mata, misalnya ikan tetra Meksiko. Selama proses evolusinya, ikan ini telah kehilangan matanya serta bertubuh semi-transparan. Sehingga berkas cahaya kecil pun bisa masuk ke dalam tubuhnya dengan mudah dan langsung menuju kelenjar pineal, lalu memberitahu adanya tempat berlindung di dekat situ. Di bawah bebatuan, kondisinya akan lebih gelap meskipun ada di kedalaman. Kemungkinan, ikan lele punya indera pengecap yang paling tajam. Seluruh tubuhnya dipenuhi sel-sel pengecap. Lele memanfaatkannya untuk melacak mangsa tanpa perlu menggunakan hidung maupun mata. Dan saat ada mangsa di dekatnya, bintil-bintil pengecap pun akan menginformasikan posisinya itu. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.